Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Kita akan mengaji pola. Ya, kita akan memasuki bab yang baru ya. Babu bab yang keempat. Ya. Tapi sudah ada beberapa bab sebelumnya kita baca. Al-Babu bab yang keempat. Di bayani ahkam sholat. Di bayani ahkam sholat. Apa kira-kira ya? Di bayani. Apa fi? Tentang bayani. Penjelasan. Penjelasan. Ini dulu ya, dulu babnya. Dibayani tentang penjelasan ahkam sholat. Ya, hukum-hukum sholat. Ahkam itu jamak dari hukum yang menjadi ahkam. Segera dibayani ahkam sholat. Bab keempat tentang penjelasan hukum sholat. Sebelumnya kemarin kita sudah baca tentang azan ya, azan dan iqamat. Sekarang kita memasuki sholatnya. Setelah azan, setelah iqamat, kita pelajari masuk ke hukum-hukum sholat. Allah Subhanahu wa taala Anda berhutang ya amin ya rabbal alamin. Berhutang di sini menulis hukum Allah taala. Terekengi riatanna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyebut Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dinapirikengi riatanna. Allah tidak membebani. Allah tidak membebani. Allah tidak membebani hambanya. Atanna itu hambanya. Allah tidak membebani hambanya. Sangadinna limunri najibwinna pabicaranna. Kecuali setelah diyakini firman-Nya, setelah diyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak pernah memerintahkan kita kecuali harus diyakini dulu. Tidak langsung diperintahkan sholat, tidak langsung diperintahkan orang ibadah. Tetapi yang paling pertama harus diyakini dulu. Harus diyakini. Dukanya najubinna harus diyakini dulu. Iman. Semua ibadah pasti Allah mulai ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak dipanggil.
Tidak perlu sholat orang yang tidak beriman, tidak perlu puasa, tidak perlu haji, tidak perlu melakukan apa yang dibebankan oleh Allah. Kalau tidak beriman, makanya tidak boleh seorang Kristen disuruh orang, tidak boleh. Ada orang Hindu disuruh puasa, itu tidak. Mereka tidak beriman kepada Allah dan ajaran Allah dalam syariat Islam. Jadi harus diimani, harus ditahu yang namanya diimani, diyakini, diketahui apa-apa terkait dengannya, itu baru namanya ya. Jadi nama harus diimani. Lanjut, lima yang namparitangi Allah Ta'ala. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah apa diperintahkan oleh Allah pertama ya riu tanai tahu kebat disengenge riu tanai tahu kebat disengenge ditanya harus bertanya kepada orang yang lebih tahu perintah oleh Allah untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Itu kepahdisen ini artinya orang yang lebih tahu. Itu perintah Allah. Harus bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ya sulangi, rumah pun nanaro nak perintangi Allah Ta'ala tanai tahu kepahdisen ini. Oleh karena itu Allah memerintahkan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, itu kuncinya. Sebelum kita melakukan apapun dalam Islam, ditanyakan dulu seorang yang lebih tahu. Tidak boleh langsung karena berbahaya. Nanti akan kita lihat seperti apa bahayanya kalau orang tidak bertanya langsung saja beribadah. Ya makanya Allah Ta'ala di surah Al-Anbiya ayat itu Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7 ya, ayat 7 ya surah Al-Anbiya. Apa bunyinya? Ya bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bunyinya surah Al-Anbiya potongan ayatnya ayat ke-7. Artinya pada aku dana kori tahu kibatis senenge. Bertanyalah kalian, fas'alu. Bertanyalah kalian. Fas'alu. Bertanyalah kalian. Adalah diberi kepada orang yang tahu. Kepada orang yang tahu. Jadi perintah Allah memang seperti itu. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahuinya, orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Nareko engkau terpaisen jika kamu tidak mengetahuinya. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahuinya.
Jadi kuncinya ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Santri harus tahu ini karena ini kunci pertama masuk apapun yang kita mau lakukan. Apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita itu apa yang tidak membaca sholat dan seterusnya. Diberikan kepada orang yang lebih tahu. Ikuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi seperti yang kita pelajari di pesantren, semua diajarkan mulai dari syahadat, kemudian yang pernah kita baca semuanya sebelumnya, kita sudah baca tentang wudhu, bersuci, ya, tahara dan seterusnya. Nah, itu proses dalam mengamalkan ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya atau jika kalian belum mengetahuinya. Ya lanjut. Maka itu Nabi Muhammad di hadis Nafsu'e an rajulta ibnu Abdul Bar. Nabi kita Muhammad juga bersabda, Nabi kita Muhammad juga bersabda, ya, Nabi kita Muhammad juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Bar. Ya, Nabi juga bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Apa sabda Nabi? Ta'allamul ilma. Ta'allamul ilma. Ya, enggak jalan. Saya bisa nih. Anda kasih ada. Ya, ta'allamul ilma. Ya. Ya, ta'allamul ilma. Aku ini bisa dengar. Ini pentingnya belajar. Ta'allamul ilma. Kata Nabi, pelajarilah ilmu. Pelajarilah ilmu. Ta'allamu. Pelajarilah ilmu. Aguriwi patisenenge. Lanjut. Fa inna ta'allamahu lillahi ta'ala khasyatun. Fa inna ta'allamahu lillahi ta'ala khasyatun. Karena majapuna riadurinna itu karena Allah ame taugeng khasyatun. Karena mempelajari ilmu, ya, ikhlas karena Allah, karena mempelajari ilmu, ikhlas karena Allah, karena mempelajari ilmu, ikhlas karena Allah, khasyatun, itu
amitaukeun. Itu adalah wujud takut kepada Allah. Itu adalah perwujudan takut kepada Allah. Ya, karena itu karena Allah, ikhlas karena Allah, tasyiyatun itu adalah perwujudan takut kepada Allah. Ya lanjut. Wa talabahu ibadah, dan ia tosi rituntut na itu pakasian, dan menuntut ilmu adalah ibadah, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Ya, menuntut ilmu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, wa mudzakaratahu tasbih, dan dia menyempuri talenna itu tasbih, dan mengulang-ulang ilmu. Mudzakar artinya mengulang-ulang, setelah dipelajari diulang kembali. Yang mengulang-ulang ilmu adalah tasbih. Itu adalah wujud tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih. Jadi luar biasa ya. Ya. Tiga hal dalam menuntut ilmu kata Nabi di hadis ini. Fa inna ta'allamahu lillahi ta'ala khasyah. Menuntut ilmu ikhlas karena Allah adalah wujud takwa kita atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu ibadah, itu adalah ibadah. Nah, bayangkan dari pagi misalnya sekolah di sini, dari habis subuh sudah mulai hafal misalnya, ngaji. Itu sudah ibadah terus, tidak pernah berhenti ibadah. Masuk sekolah di kelas, itu juga ibadah. Ya, pulang dari sekolah, kemudian mengulang-ulang pelajaran di asrama, itu adalah tasbih. Itu adalah tasbih. Jadi, luar biasa yang kita lakukan di pesantren. Yang mungkin tidak didapatkan orang-orang yang di luar pesantren. Karena kita selalu mengulang-ulang pelajaran. Selalu menghafal, ada tugas yang menghafal, dan dihadapkan hafalannya. Semua adalah ibadah. Tapi dengan syarat lillahi ta'ala. Harus dilatih terus itu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin diamalkan nantinya di masa depan nanti, maka itu adalah semuanya berwujud menjadi ibadah dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dianggap remeh ya, bilang kenapa saya disuruh masuk pesantren? Apa gunanya? Itu luar biasa, nanti akan didapatkan hasilnya di kemudian hari. Semua yang kita lakukan di sini, kalau ikhlas, sebagai ibadah dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan terasa itu. Mungkin sekarang belum terasa kalau masih jadi santri. Coba nanti kalau sudah jadi mahasiswa misalnya,
sudah terjun ke masyarakat, itu pasti akan terasa yang pernah kita pelajari di pesantren, itu baru kita rasakan manfaatnya. Yang mungkin tidak pernah didapatkan oleh anak-anak SMA, anak-anak SMP di luar, tapi semuanya kita pelajari di sini. Misalnya ada masyarakat bertanya ke anak SMP atau anak SMA, contoh-contoh ya dengarkan. Misalnya ada masyarakat bertanya, Dek, kenapa itu dibaca Bismillahi? Contoh ya, kenapa bukan Bismillahu atau Bismillah? Kalau anak SMP ditanya seperti itu, yang tidak pernah belajar menabung dengan sorot, paling dia mengatakan, karena seperti itulah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Bismillahi, bukan Bismillah. Tapi kalau santri ditanya, pasti jawabannya lain. Ya, kenapa kira-kira dibaca Bismillahi? Allahinya, kenapa Allahi? Karena mudhafun ilaihi. Ada SMA tidak tahu itu, tidak ada dipelajari di SMP, di SMA mudhafun ilaihi, sifatun, na'tun, taukid dan seterusnya. Tapi cuma dipelajari di pesantren. Atau misalnya kena ditanya lagi, terus kenapa dibaca Ar-Rahmanur Rahim? Bukan Ar-Rahmanur Rahim, bukan Ar-Rahmanur Rahim. Kenapa dibaca Bismillahirrahmani? Apa jawabannya? Nah, ya, na'atun atau sifatun mengikut pada barisnya Allah sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dipelajari di pesantren, tidak didapatkan di luar biasanya. Itu baru contoh kecil saja. Ya, belum masuk ke pelajaran fikih dan seterusnya. Jadi bersyukurlah masuk di pesantren, jangan disia-siakan waktunya. Kadang itu kalau dia selamat cerita saja di kerja, ya. Coba kalau pulang ke asrama, buka kembali bukunya. Yang pernah pelajari di bulan atau bulan lalu. Baca-baca. Diulang sampai 3 kali itu akan lengket itu. Daripada disimpan saja di lemari bukunya baru dibaca-baca kembali. Jadi wa mudzakaratahu tasbihun. Mengulang-ulang pelajaran yang pernah kita pelajari tahun lalu diulang kembali itu adalah tasbihun. Wujud sama kalau kita bertasbih kepada Allah. Sama kalau kita berzikir subhanallah. Hanya dengan membaca pelajaran kita. Makanya ada guru saya dulu almarhum Bang Koso pernah bilang, kalau bukan kita yang masuk surga, dengarkan, kalau bukan kita santri yang masuk surga, siapa lagi katanya? Saking yakinnya itu bahwa santri itu insya Allah akan masuk surga. Amin. Amin. Masa katanya orang yang tidak pernah belajar mengaji, yang tidak pernah duduk mengkaji kalam Allah, hadis-hadis Nabi, duluan masuk surga daripada kita yang setiap hari mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi harus yakin ya, akan mendapatkan hal yang luar biasa nanti di akhirat. Karena kita mempelajari ilmu syariat. Nah, makanya santri harus melebihi keilmuannya anak-anak di luar. Jangan sampai anak SMP lebih tahu daripada kita rukun-rukun wudhu misalnya atau rukun-rukun sholat. Santri harus lebih tahu itu, harus lebih rajin belajar dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di luar pesantren. Karena kita sudah terlanjur menjadi ya penuntut ilmu agama.
Nah, misalnya pulang kampung ya, bersaudara, misalnya ada saudaranya di SMP, ada yang santri di sini. Coba nanti kalau pulang, kalau ada masalahnya orang tua tentang masalah agama, itu pasti yang pertama kali ditanya santri. Tidak mungkin yang pertama kali ditanya anak SMP atau anak SMA. Tapi santri dulu yang ditanya. Dek, sini dulu. Atau anak, sini dulu. Kenapa seperti ini? Kenapa dibaca begini? Kenapa pakai ta misalnya, yang ini tidak pakai ta dan seterusnya. Makanya harus tahu semua hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab misalnya, atau hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ya tentang syariat Islam. Ya lanjut. Makadatu binabita Muhammad ari hadis na pesue an rekrutna Bukhari dan Muslim. Coba coba satu orang dulu sini dulu. Kasihan. Ya sini dulu. Operator tuh. Ya kesini ke atas. Ya lanjut. Makadatu binabita Muhammad ari hadis na pesue an rekrutna Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad juga bersabda, Nabi Muhammad juga bersabda, ya, ini lagi nih. Nabi Muhammad juga bersabda di dalam hadis, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan Nabi Muhammad juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bisa dihafal mungkin ya. Sering sekali kita dengarkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Man nigi-nigi. Bahasa Bugis ya, nigi-nigi. Kalau bahasa Makassarnya man apa? Apa bahasa Makassarnya? Barang siapa? Hah? Ya, nayare. Nai-nai ya. Nai-nai. Nigi-nigi. Man. Siapa saja. Yuridillahu bihi khaira. Nigi-nigi. Na puilorang Allah Ta'ala decing. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, napahal lembui di agamai, maka orang itu diberikan pemahaman yang baik, diberikan pemahaman yang benar dalam agama Islam, yufaqihu fiddin, akan diberikan pemahaman yang benar dalam agama Islam. Ya. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan diberikan kebaikan, akan dijadikan dia faqih, akan dijadikan dia mengetahui dengan baik tentang agamanya. Makanya anak-anak ada yang sering mengatakan itu, anak-anak yang ditakdirkan masuk di pesantren itu adalah takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua anak-anak ya diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di pesantren.
Bahkan ada kadang yang sudah masuk pesantren, akhirnya lari. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak taat. Itu artinya kita bersyukur yang bertahan di pesantren itu artinya Allah yang memberikan taufik kepada kita atau kepada orang tua kita sehingga memasukkan di pesantren, memahami Islam. Jadi jangan dianggap sepele ya. Masuk di pesantren itu luar biasa sekali. Ya. Sekalipun mungkin tidak jadi orang, tidak jadi miliarder nanti setelah tamat pesantren, itu akan diberikan yang luar biasa, lebih dari itu. Bisa mengajar masyarakat, mengaji, bisa belajar masyarakat cara beribadah yang baik, lebih lebih berharga daripada dunia ini, harta dan sebagainya. Ya lanjut, wa man lam yufaqqihhu wa man lam yufaqqihhu. Ni gini de nagpapahang lempuri agama ini. Dan barang siapa yang tidak diberikan pemahaman yang benar dalam beragama, dan barang siapa yang tidak diberikan pemahaman yang benar dalam beragama, ya lam yubal bihi, lam yubal bihi, de dari jampangi ribung Allah Ta'ala. Itu tanda, maka itu tandanya tidak diperhatikan oleh Allah. De dari jampangi ribung Allah Ta'ala, tandanya tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Oh iya, ya ya, wa man lam situ. Ya, wa man lam yufaqqih, dan barang siapa yang tidak diberikan pemahaman yang benar, dan barang siapa yang tidak diberikan pemahaman yang benar tentang agama, ya, barang siapa yang tidak diberikan pemahaman yang benar dalam beragama, lam yubal bihi, lam yubal bihi, maka itu tandanya tidak diperhatikan oleh Allah. Maka itu tandanya tidak diperhatikan oleh Allah. Jadi luar biasa ini hadisnya Nabi. Berarti kita yang setiap hari menuntut ilmu agama itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin saya bilang tadi, mungkin sekarang belum terasa ya, kalau di Salawiyah, masih Aliyah, belum terasa itu. Dan nanti kalau sudah bergaul dengan masyarakat, itu pasti akan terasa sekali. Orang yang tidak pernah di pesantren dengan orang yang pernah di pesantren. Beda sekali, ya. Orang yang tidak pernah di pesantren itu kadang mengaji saja sama sekali tidak bisa. Karena sudah 10 tahun tidak pernah lagi diulang-ulang mengaji. Akhirnya tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Waktu kecil SD sudah mengaji. Setelah di SMP, SMA tidak pernah lagi buka-buka Al-Quran. Sehingga bersyukurlah kita dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu agama. Kita diberikan pemahaman oleh Allah untuk mengenal agama Islam. Dan yang bisa, dengarkan, yang bisa memperjuangkan Islam hanya orang yang kenal dengan Islam. Bagaimana caranya mau diperjuangkan Islam kalau mengaji saja tidak bisa, rukun wudhu saja tidak bisa? Tahu?
artinya saja qul huwallahu ahad, tidak tahu. Gimana caranya memperjuangkan agama Allah? Yang tahu itu cuma anak, ya. Kalau di luar setelah dia kan memang jarang belajar. Cuma satu minggu belajar pendidikan agama Islam, itu juga cuma 1 jam 2 jam belajar. Tapi di pesantren kita tiap hari ya, iya, tiap hari hafal. Nah, sore apalagi banyak sekali ya yang dihafal itu. Tiap hari ada tugas menghafal. Ya. Dan alhamdulillah luar biasa itu. Sampai sekarang itu yang pernah saya hafal dulu di MTS dan dia masih kalau dibuka kembali langsung hafal kembali karena dulu ya sering sekali kita ulang-ulang. Kayak Alfiya Ibnu Malik, Imam Qasim itu diwajibkan dihafal. Alfiya itu sering bait, cuma tidak sampai selesai ya pelajaran nahu. Dan kalau tidak dihafal itu dicubit karena sampai berbekas biru di paha ini atau di perut. Kayak kita mau tidak mau harus hafal. Sampai sekarang saya ingat apa yang pernah saya hafal dulu itu. Alfiya Ibnu Malik dan penjelasan. Nah, nanti itu kita akan rasakan setelah keluar dari pesantren. Karena itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya dulu, siapa yang memasukkan di pesantren? Oh, orang tua ya. Ya, jadi orang tua itu yang diberikan ilham, taufik oleh Allah untuk memasukkan anaknya di pesantren. Itulah cara tersendiri Allah ingin ada anak orang tua kita yang belajar agama. Itu 5 anaknya seperti yang tren. Pasti beda itu. Coba lihat nanti. Pasti beda yang 4 ini dengan yang 1 ini. Yang 4 ini mungkin mengaji saja susah. Ya, kalau ditanya tentang agama ya tidak bisa. Memang tidak menggeluti yang namanya tafakkur fiddin. Usaha untuk memahami agama. Jadi harus bersyukur dan mempergunakan segenap kemampuan kita untuk belajar sebaik-baiknya di pesantren. Ya, jadi itu tanda ya, kalau ada orang yang tidak pernah diberikan taufik oleh Allah belajar agama, itu bisa jadi tandanya Allah tidak perhatian sama orang itu. Sekalipun dia mendapatkan dunia dan seisinya, tapi tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Ya lanjut. Ya, nigi ri papa hal lempur ya agamai. Barang siapa yang diberikan pemahaman yang ya betul, pemahaman yang benar dalam agama, ini penjelasannya ya, Guru. Barang siapa yang diberikan pemahaman yang betul dalam agama Islam maksudnya, barang siapa yang diberikan pemahaman yang betul dalam beragama atau dalam agama, iyana masur rodecing, iyana masur rodecing, nakaswiyan atai rikuanna, maka itulah yang paling yang paling baik ya. Maka itulah yang paling baik ya. Nakaswiyan atai rikuanna, dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka itulah yang paling baik dipakai beribadah
kepada Allah. Maka itulah yang paling baik dipakai beribadah kepada Allah. Jadi luar biasa. Cuma kita karena tidak menyadari ya, kita menghafal saja misalnya fa'ala ya fa'alan atau fa'alata fa'alna. Itu ibadah itu. Kenapa? Dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui Al-Quran. Kita bisa mengetahui hadis-hadis Nabi. Hanya dengan belajar ilmu sharaf, ya. Fa'ala yaqulu fa'alu dan seterusnya. Darabu. Nah, itu tasbih. Kalau kita ulang-ulang sama kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dipakai beribadah kepada Allah dengan syarat tadi ikhlas ya. Ikhlas betul-betul ya, mengikuti perintah Nabi, perintah Allah untuk mempelajari agamanya. Itu agama Islam. Dikatakan di sini, itulah kebaikan, itulah yang paling baik dipakai beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu, untuk ilmu. Jadi semua orang dikasih kesempatan untuk beribadah. Dengarkan, kalau orang kaya, dengarkan, kalau orang kaya itu cara beribadahnya dengan banyak beramal, bersedekah, berinfak. Kalau orang berilmu, cara beribadahnya dengan cara mengajarkan ilmunya. Semua punya kesempatan masing-masing. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai santri, belajar agama, cara beribadah kita dengan cara belajar. Itu adalah ibadah terbaik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita ikuti, kita juga bersedekah sampai tidak makan misalnya. Karena uangnya cuma 10.000, disedekahkan semua 10.000, akhirnya tidak makan. Itu tidak perlu seperti itu. Cukup ambil bukunya, ulang-ulang kembali hafalan-hafalannya. Itu adalah tasbih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, maka dari Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, ya terakhir ini hadis yang kita baca malam ini. Rasulullah bersabda, "Ma ubidallahu bi syai'in khairan min fikhin fid-din." Ya, ma ubidallahu bi syai'in khairan. Dari sumpai atau kesucian itu Allah Taala sebuah perkasuian. Allah tidak disembah, Allah tidak disembah, Allah tidak disembah dengan suatu ibadah. Allah tidak disembah dengan suatu ibadah saude cengi apalal apa hang lembu eri agamai. Ulangi, Allah tidak disembah dengan suatu ibadah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik daripada daripada memahami agama dengan baik, daripada memahami agama dengan baik.
daripada memahami agama dengan baik. Ya, ulangi, Allah tidak disembah dengan suatu ibadah yang lebih baik daripada memahami agama Islam dengan baik. Paham ya? Paham maksudnya ini? Jadi maksudnya tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada memahami agama Islam dengan baik. Itulah ibadah yang paling luar biasa. Memahami agama Islam dengan baik. Itulah ibadah yang paling afdal. Bisa memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Itulah ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kira-kira menjadi ibadah yang sangat luar biasa? Apa contohnya? Misalnya, bagaimana orang kaya, dengarkan, bagaimana orang kaya tahu berapa zakatnya per tahun kalau bukan ulama yang mengajarkan, ya? Jadi orang kaya itu yang miliaran hartanya, dia tidak akan tahu cara membayar zakat berapa juta misalnya zakatnya. Kalau bukan ulama yang kasih tahu, oh sekian nih 2,5% dari sekian miliar, sekian zakatnya. Itu harus orang yang harus orang alim, orang yang tahu agama Islam yang memberitahukan kepada orang kaya tersebut sehingga bisa membayar zakat. Yang bisa mengajarkan anak-anak sholat harus orang yang paham agama. Kalau tidak paham agama bahaya, nanti ngajar salah-salah anak-anak sholat. Ya, rukun sholat ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Wudhu juga, wudhu ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Kalau tidak, kalau bukan orang yang paham agama yang mengajarkan semuanya. Makanya harus tadi bersyukur ya, kita sedang menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat paling afdal dari semua ibadah yang ada. Misalnya ada orang rajin sholat tahajud yang dulunya tidak pernah sholat tahajud, tiba-tiba dia rajin sholat tahajud. Kira-kira kenapa bisa? Pasti ada yang dia baca atau pernah dia dengar hadis Nabi tentang sholat tahajud. Siapa yang menerjemahkan itu hadis Nabi ke dalam bahasa Indonesia? Ulama. Pasti orang pintar, tidak mungkin orang bodoh ya. Pasti yang pernah nyantri di pesantren bertahun-tahun. Tidak mungkin yang cuma sebulan di pesantren bisa menerjemahkan hadis Nabi dengan baik. Tidak mungkin. Pasti dia bertahun-tahun di pesantren, menderita di pesantren, baru bisa menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan hadis-hadis Nabi yang ribuan itu. Orang-orang pintar semua. Ada yang sudah meninggal, ada yang belum meninggal. Sehingga itu pahalanya mengalir terus. Atau ada misalnya orang rajin puasa Senin Kamis. Dari mana dia tahu? Dari buku, dari video di YouTube misalnya tentang keutamaan puasa Senin Kamis. Siapa yang bicara di YouTube? Pasti ulama, kiai misalnya atau ya, orang alim. Sehingga orang alim itu yang mendapatkan juga pahala. Setiap ada orang yang mendengarkan, kemudian mengamalkan, yang mendapatkan juga kebaikan. Intinya, alhamdulillah ya, kita jadi santri. Siap ya, siap sampai selesai di sini. Jangan lari, jangan lari ya, jangan lari dari kenyataan. Kadang santri itu cemburu lihat temannya di luar. Enaknya di sana sekolahnya. Dengarkan, saya biasa dengar santri lihat sekolah-sekolah favorit di luar. Enaknya itu di sana sekolahnya ada AC-nya, lengkap fasilitasnya, ya ada HP-nya. Sementara di sini dilarang nonton TV, dilarang main HP. Ini memang sekarang belum, dengarkan dulu. Memang sekarang belum dirasakan yang luar biasanya. Suatu saat nanti akan kita sujud syukur kepada Allah karena dulu pernah kita menjadi seorang
santri. Ya, selesai ya. Nanti dilanjut lagi. Pertemuan berikutnya. Ada yang mau bertanya? Hah? Ya, apa? Oh, itu yang pernah saya anu. Ya, sudah saya lihat kemarin. Baru saya ingat kembali. Jadi kata Nabi, dengarkan. Kata Nabi, man ta'awra minal lail, siapa yang terbangun tiba-tiba di tengah malam, kemudian ya dia beristighfar. Sebenarnya sudah dihafal ini kalimatnya, cuma saya baru ingat baru ingat. Kemudian beristighfar 3 kali ya, astagfirullahaladzim misalnya. Kemudian istighfar. Kemudian membaca zikir atau doa ini, doanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya, sampai situ saja. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian orang itu berdoa, doa apa saja tentang kebaikan itu akan dikabulkan oleh Allah. Apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian berdoa, tidak perlu bahasa Arab. Doa masing-masing saja, ya Allah. Misalnya sembuhkan orang tuanya yang sakit misalnya, ada mungkin orang tuanya yang sakit keras, ya Allah sembuhkan orang tua saya. Jangan cuma sekali ya, diulang-ulang. Kalau bangun lagi besoknya, bangun lagi minggu depan, dibaca lagi. Ya Allah, berikan rezeki sehingga saya bisa umrah misalnya bersama orang tua. Atau ya Allah, pokoknya doa kebaikan apapun itu. Ini insya Allah dengan keyakinan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah hadis sahih ya, banyak diajarkan ulama-ulama kita dulu sampai sekarang. Dan biasa saya praktekkan kalau tiba-tiba terbangun. Tapi bukan sengaja ya bangun, bukan. Terbangun di situ dikatakan man ta'awwa minal lail, kata Nabi. Siapa yang tiba-tiba terbangun di tengah malam. Malam itu maksudnya sebelum subuh ya. Sebelum masuk waktu subuh itu masih malam. Biar jam 3 ke atau setengah 4 itu masih malam. Akhir malam. Baca. Beristighfar dulu. 3 kali. Baru baca tadi itu. Baru berdoa. Insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari, nama aslinya Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail. Ada Ismail. Al-Bukhari, orang Bukhara ya. Ya, puasa Senin Kamis, kenapa disunahkan puasa Senin Kamis? Karena Rasulullah yang ya jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah puasa Senin Kamis. Karena kata Rasulullah, hari hari itu adalah hari diangkatnya amal-amal manusia. Jadi ketika kita berpuasa sementara amal kita diangkat ke langit, dilaporkan ke Allah, itu lebih afdal lagi dibandingkan kita tidak berpuasa. Jadi Senin dan Kamis itu dilaporkan amal ibadah hamba Allah kepada Allah, sehingga disunnahkanlah kita berpuasa Senin Kamis bagi yang mampu. Ada orang mampu tapi tidak puasa, kadang tidak seperti itu.
Iya, faktor kebiasaan ya. Kalau di pesantren kan biasa disunat. Intinya ajarkan ilmu yang pernah didapat di sini, ajarkan ke orang, ke keluarganya. Setiap orang itu mengamalkan, kita dapat pahala juga, kita dapat kebaikan juga. Sampai sampai kapanpun, sampai kita meninggal masih dapat. Ya, tapi daripada ya, ini bagus pertanyaan ini. Ya. Kalau menurut para ulama yang lebih utama adalah ilmu tauhid dulu. Karena orang yang tidak bagus tauhidnya, sekalipun ibadahnya banyak, misalnya dia masih ria, apalagi dia berbuat kesyirikan, dia rajin sholat, tapi rajin juga ke sungai bawa sesajen, bawa songkolok. Dia kira sungai itu ada penunggunya, yang itu bisa memberikan manfaat kepada dia, bisa menghilangkan penyakit, misalnya menjauhkan bahaya. Nah, itu sia-sia sholatnya. Ya. Yang paling pertama tauhid itu. Makanya Nabi, dengarkan, makanya Nabi di periode Mekah itu ibadah-ibadah belum ada ibadah sholat ya, belum ada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah di periode awal-awal keislaman. Di awal-awal keislaman itu belum ada sholat, belum ada puasa dan lain-lainnya. Tapi yang ditekankan oleh Nabi, bagaimana orang mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak menganggap ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah dan seterusnya. Jadi tauhid dulu, baru fikih. Ya, ya nanti dilanjut lagi insya Allah pada pertemuan ya, pada masa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal واغفر لنا انك انت اللهم صل قلوبنا على طاعتك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل لنا حجة لنا لا تكلف علينا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali video bener.